Selamat pagi anak-anak yang terkasih, siswa kelas 7. Saya menyapa kalian semua, sehat semuanya. Sekalipun masih dalam masa pandemi ini, kita tetap semangat belajar di rumah saja. Tidak mengurangi hakikat belajar. Baik, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan judul pada hari ini adalah syukur sebagai citra Allah. Kita telah menyadari ya, kemarin keterbatasan, tetapi juga kita mempunyai kemampuan. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan berkat yang begitu melimpah kepada kami. Kami juga bersyukur atas kebaikan dan kebahagiaan yang kami alami dalam hidup, dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui keluarga kami dapat Kau kembangkan. Melalui keluarga kami dapat bertumbuh iman dan keterampilan hidup kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, kami juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Tapi kami percaya Engkau mempunyai rencana bagi hidup kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mengembangkan diri, sehingga kami menjadi sempurna sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini, sehingga kami mampu mengenal Engkau lebih dekat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mengawali kegiatan pagi ini, mari kita buat salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Siap? Oke. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes! Iya, terima kasih. Ternyata walaupun kalian di rumah, semangatnya Pak Kus yakin tetap berkobar-kobar untuk menyambut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Syukur sebagai citra Allah. Anak-anak sekalian, untuk materi ini adalah materi penutup di KD 3.2, yaitu memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan dirinya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kita dalami. Pak Kus mau memberikan hal-hal penting agar kalian tetap bersyukur sekalipun memiliki keterbatasan. Apa yang ingin disajikan Pak Kus dari pertemuan ini melalui indikator pencapaian kompetensi? Yang pertama, menjelaskan arti manusia sebagai citra Allah. Pak Kus mengajak review kembali tentang citra Allah. Yang kedua, menjelaskan pengertian syukur, bersyukur, mensyukuri. Nah, itu. Yang ketiga, menjelaskan alasan orang tidak bersyukur. 4. Menjelaskan alasan orang bersyukur. 5. Belajar dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Yang keenam, menjelaskan situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar dapat bersyukur. Yang ketujuh,
mampu menuliskan pengalaman iman dan refleksi. Yang kedelapan, mampu membuat doa syukur atas kebaikan Allah kepada dirimu. Nah, mari kita mulai masuk review kembali apa itu manusia citra Allah. Manusia citra Allah, manusia itu segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Nah, kita tahu arti kata serupa atau segambar tidak berarti sama. Ya. Segambar atau mirip itu sekaligus menunjukkan perbedaan antara Allah dan manusia. Oke. Dalam Katekismus Gereja Katolik, Allah menciptakan manusia itu menurut citranya. Ya, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel atau nomor 355 menyebutkan bahwa menurut citra Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Bukan hanya yang laki-laki. Bukan juga hanya yang perempuan. Nah, ini. Manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Ia diciptakan menurut citra Allah. Dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Yang kedua, ia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Allah menjadikan dia sahabatnya. Nah, manusia adalah yang istimewa di mata Allah. Mendapatkan tempat khusus. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur. Ya. Menurut gambaran Allah, masih dalam citra Allah, Katekismus Gereja Katolik nomor 356. Ya, manusia itu adalah makhluk yang mengenal dan mencintai penciptanya. Ini juga ada di dalam Gaudium et Spes artikel 1, 2, dan 3. Ialah yang di dunia merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Gaudium et Spes 24 artikel 3. Hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini dan itulah dasar utama bagi martabatnya. Anak-anakku sekalian, ya, manusia itu makhluk yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Apa yang menyebabkan manusia memiliki hal-hal demikian? Nanti Pak Gus jelaskan. Ya, ikuti. Nah, apa itu syukur? Ya, apakah slide ini atau gambar ini menunjukkan orang yang bersyukur? Diungkapkan dengan doa? Ya toh, kalau kita mau makan, anak-anak Kristiani, anak-anak Katolik biasanya berdoa dulu. Ayo kita berdoa sebelum makan. Ya kan? Sebelum belajar. Bahkan kita tadi sebelum memulai pelajaran, kita mengawali dengan doa. Bersyukur karena kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Nah, kata syukur. Ya, rasa terima kasih kepada Allah. Nah, jadi kalau Adam atau kalian mendengar kata-kata bersyukur, itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kalau mensyukuri juga sama, mengucapkan terima kasih
kepada Allah, berterima kasih karena suatu hal. Ya tadi, ya kita diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur atas kesehatan yang aku alami. Atau atas kesembuhan aku dari sakit. Atas rezeki yang aku terima. Bersyukur, mengucapkan syukur, berterima kasih ya atas suatu hal kepada Tuhan. Oke. Nah, tapi kita juga pernah melihat orang yang tidak bersyukur. Loh, iya toh, ada toh. Ada. Orang tidak bersyukur. Di dalam pemikirannya ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada waktu. Ya, terlalu sibuk dengan kegiatan. Kalau kalian dari pagi, kalau pas bukan masa pandemi kemarin, ada anak-anak tertentu yang pagi sudah sekolah, sore istirahat sebentar, malam les sampai jam 10 malam. Berikutnya juga begitu. Kadang hal-hal seperti ini, kalau kita tidak merefleksikan, kita hanyut dengan kesibukan kita. Bukan hanya kalian, orang tua kalian juga bisa. Siapa saja bisa. Akhirnya kita lupa bersyukur. Karena sepanjang hari ini kita banyak melakukan kegiatan. Nah, ini juga bahaya. Ya. Yang kedua, time is money. Kerja untuk memenuhi gaya hidup, bukan secukupnya. Apa ini maksudnya? Maksudnya Pak Kus adalah orang-orang tertentu yang mengejar gaya hidup yang tinggi, akhirnya dia rela bekerja sangat keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Bukan karena penghasilannya itu kurang, tetapi karena gaya hidup yang sangat tinggi, hedonisme, mencari kenikmatan, akhirnya tidak cukup gajinya, maka dia menambah. Sehingga apa pengaruhnya? Sehingga waktunya habis untuk bekerja, sehingga orang tidak bersyukur atau lupa bersyukur. Yang ketiga, ini bahaya juga ini. Seolah-olah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini hasil usahanya sendiri, lepas dari peran Tuhan. Ya, aku sukses kok karena aku kerja keras kok. Kalau aku tidak kerja keras ya tidak bisa sukses. Tapi kita lupa, di balik kesuksesan itu ada peran Tuhan. Kalau kita sebagai orang beriman. Nah, ini gunanya kita selalu bersyukur. Jangan melihat orang lain saja, lalu melihat diri sendiri, kurang ini, kurang itu, akhirnya kita melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh, kalian ingin nilai baik, teman-temannya dapat nilai baik karena usahanya, belajar dengan keras. Tapi bisa jadi kita ingin nilai baik tanpa belajar. Ya, ini kan tidak baik. Ya. Berikutnya, alasan manusia bersyukur. Nah, kalau tadi ditampilkan orang tidak bersyukur atau lupa bersyukur, sekarang alasan manusia bersyukur apa? Yang pertama, hanya manusia yang diberi kemampuan bersyukur. Ini dasarnya. Makhluk ciptaan lain tidak bisa bersyukur. Ya, karena manusia citra Allah tadi. Manusia memiliki tempat yang istimewa di mata Allah. Yang kedua, Allah membekali manusia dengan, ini ya, akal budi, hati nurani, serta roh. Semua itu membuat atau memampukan manusia untuk mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tumbuh-tumbuhan tidak punya akal budi. Binatang yang walaupun atau nampaknya pinter, ya, tetapi dia tidak mempunyai akal budi.
Dia tidak mempunyai hati nurani seperti yang digambarkan Allah serta roh. Semua itu tidak bisa, ya, sekalipun binatang buas itu bisa dekat dengan manusia, tetapi tetap dia itu binatang buas, maka selalu diperingatkan ini ya, misalnya. Nah, bedanya manusia dengan ciptaan Allah yang lain, karena manusia dan hanya manusia yang disebut citra Allah. Karena apa tadi? Manusia diberi apa? Akal, budi, hati nurani, kehendak bebas, ya, kehendak bebas. Akal budi, hati nurani, kehendak bebas. Ya, itu. Dan tadi roh itu ya. Oke. Nah, tidak cukup kita hidup biasa-biasa, tetapi iman kita pun harus juga berkembang, anak-anak. Ya, jadi mengucap syukur. Kalau dulu ayo mengucap syukur, berdoa, terima kasih, ya. Tetapi tidak seperti biasa ibadat, berdoa. Yang kedua ini juga penting, membarengi ibadat dan doa tadi, yaitu apa? Tindakan nyata sebagai tanggapan atas kebaikan Allah. Jadi rasa syukur tidak cukup hanya berdoa atau ibadat, tetapi juga dengan tindakan nyata. Contoh, apa yang bisa kamu lakukan sebagai anggota kelas yang saat itu sedang sehat, melihat temanmu yang sakit, ya mengantar teman yang sakit ke UKS. Ya, kalau di kelas-kelas itu kan ada ya petugas UKS. Kalau ada temannya sakit, petugas UKS-nya izin sama bapak ibu guru mengantar temannya ke UKS. Nah, itu yang dikehendaki Allah. Terus, misalnya kalian pinter dalam mata pelajaran tertentu, ya, biasanya anak-anak tertentu menguasai matematika, bahasa Inggris, IPA, biologi, bahasa Indonesia, bisa juga menjadi tutor kepada atas teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran tertentu. Bukan menyontek atau contekan ya, jadi belajar bersama. Di situ ada proses bimbingan. Nah, teman yang pandai tadi membimbing temannya yang kurang, sehingga pada akhirnya jadi mengerti. Mungkin pada saat diajari guru, dia ketinggalan atau takut untuk bertanya lagi sama bapak ibu guru. Beraninya tanya kepada temannya. Nah, kalian mendapat kesempatan untuk mewujudkan rasa syukurmu. Tidak hanya berdoa tadi, tapi dengan tindakan nyata. Ya. Nah, contoh yang lain. Misalnya kalian membawa bekal banyak karena tadi malam ada yang ulang tahun di rumah, lalu banyak makanan, lalu ke sekolah juga banyak membawa bekal. Kamu melihat temanmu tidak membawa bekal, kamu bisa menawari, berbagi. Itu kan tindakan nyata yang bagus, yang bisa dilakukan di kelas, dalam hidup sehari-hari. Ya. Ataupun kalau kalian melihat temanmu kok menyendiri itu ya, malu bergaul atau minder, kamu bisa mendatangi, menyapa, mengajak bermain, berbincang-bincang, sehingga terjadi apa? Persahabatan yang baik. Nah, contoh yang lain, ya, kalian juga bisa, misalnya memberi informasi kepada teman yang tidak masuk karena sakit tentang tugas-tugas pelajaran hari ini. Nah, itu pun sudah cukup untuk kalian untuk mempraktekkan tentang rasa syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, Pak Kus punya cerita ini, ya, diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Tentang apa? Tentang rasa syukur. Ini dialami oleh ke-10 orang yang sakit kusta. Apa yang dilakukan ke-10 orang yang sakit kusta ini?
Mari kita baca dan kita simak Injil yang hari ini kita dalami. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir artinya sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, dari kisah tadi kalian pasti menangkap, sesuai dengan tema kita ya, syukur sebagai citra Allah. Nah, orang yang 10 tadi apa? Sungguh ya, kita bisa merefleksikan hidup kita. Kita masuk yang mana? Yang 9 orang setelah sembuh tidak bersyukur, atau yang 1 orang setelah disembuhkan kembali bersyukur? Nah, ini di slide itu digambarkan orang yang sakit kusta. Ya, tangannya itu bisa lepas itu ya, kalau sudah nemen lah, katakanlah gitu. Orang yang sakit kusta, 10 orang itu datang kepada Yesus awalnya. Dan Yesus membuat tindakan mujizat sehingga mereka mengalami kesembuhan, keselamatan dari Allah. Ya, karena Yesus selalu memberikan keselamatan. Nanti kalian akan di pelajaran berikutnya, karena Yesus itulah adalah kerajaan Allah. Nah, itu ya. Dari 10 orang yang sakit kusta tadi, 1 orang yang kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Kenapa di situ ditegaskan orang Samaria? Nah, ini Pak Kus akan menjelaskan kenapa kok orang Samaria. Ya. 9 orang tadi yang telah sembuh, gambaran orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang beriman, dan 1 orang dianggap kafir. Nah, siapa yang dianggap kafir? Yaitu tadi yang seorang itu yang orang Samaria dianggap kafir, atau dianggap mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi anehnya, ungkapan-ungkapan yang dari orang yang 9 orang yang merasa dirinya beriman, tanda petik sok suci tadi, justru tidak bersyukur kepada Tuhan setelah mengalami keselamatan. Lain dengan orang yang disebut kafir, ternyata orang itu justru kembali kepada Tuhan, mencium kaki Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Ya. Yang lain lihat,
tidak ada rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Pak Gus mau melihat tentang kenapa tadi kok orang Samaria. Dalam kamus Alkitab itu ada yang disebut daerah Samaria. Dalam perjanjian lama merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Ini bisa dilihat di 1 Raja-Raja ayat 17, bab 17 ayat 5. Penduduknya campur ya dengan bangsa-bangsa lain, sehingga di sana juga campur agamanya. Nah, pada zaman Yesus, Samaria adalah daerah di antara Galilea di sebelah utara dan Yudea di sebelah selatan. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena agamanya tadi ya yang dianggap kafir, ya campur dengan bangsa-bangsa lain dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Jadi mereka tidak mau berbeda, harus sama dengan aku, baru kamu bukan orang kafir. Kalau berbeda, maka kamu kafir. Cara pandang yang demikian tentu tidak sepaham dengan pandangan Yesus. Dan ini terjadi, Yesus mau menunjukkan bahwa gambaran menjadi orang yang beriman, kalau hanya omong doang, yaitu tidak seperti orang Samaria yang seringkali dikecilkan, disudutkan, dianggap kafir. Justru dia yang berterima kasih kepada Tuhan. Santo Agustinus mengajarkan anak-anak bahwa orang Samaria ini menggambarkan Kristus sendiri, dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah Adam, yang menggambarkan keseluruh umat manusia yang jatuh dalam dosa dan jebakan si jahat. Ya, terdorong oleh belas kasihan, Kristus turun ke dunia untuk menyembuhkan luka-luka manusia dan menjadikan luka-luka tersebut sebagai luka-lukanya sendiri. Nah, untuk itulah ya. Jadi perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini sebenarnya mau mengungkapkan begitu besar cinta kasih Allah kepada manusia. Yesus mau menyampaikan bahwa Dia datang untuk menebus dosa manusia. Nah, ini yang harus kita tahu. Ya. Masih ada lanjutannya. Nah, Kristuslah yang merawat luka-luka itu dan mengolesinya dengan minyak dan anggur yang digambarkan sakramen. Sedangkan tempat penginapan itu menggambarkan gereja. Anak-anakku sekalian, jadi Kristuslah yang merawat luka-luka dan mengolesinya dengan minyak dan anggur yang menggambarkan sakramen. Nah, kalian ingat, sebelum dibaptis kita adalah orang yang berdosa. Tapi setelah dibaptis kita lahir menjadi manusia baru. Orang yang suci. Menerima hak waris atas kerajaan Allah. Nah, luar biasa. Sakramen baptis. Sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, kita juga diberi kesempatan untuk hidup berdamai kembali dengan Allah, dengan sesama, dengan alam semesta, yang karena disadari atau tidak disadari, kita sadari atau tidak kita sadari, ternyata kita melukai alam di sekitar kita, melukai teman-teman kita melalui ucapan-ucapan kita, ya, melalui kita cara berpikir yang negatif, atau orang bilang biasanya negative thinking. Nah, ya kan? Itu melalui sakramen. Sakramen artinya apa? Tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia. Apa itu artinya sakramen tadi? Yuk kita ulangi. Sakramen adalah tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia.
Ya dengan cara apa tadi? Ya bertobat, tidak ada cara lain. Bertobat. Tak ada satupun manusia yang sempurna dalam perbuatannya. Kadang pikiran kita, kadang perkataan kita, kadang perbuatan kita, atau bahkan ketiga-tiganya lengkap. Maka untuk menyembuhkan luka-luka manusia yang jatuh dalam dosa tadi, ya, Yesus Kristus memberikan sakramen kepada manusia agar mengalami keselamatan. Nah, kalian sudah belajar ada berapa sakramen? Ada 7 ya. Ayo, masih ingat enggak? 1. Sakramen baptis. 2. Sakramen tobat. 3. Sakramen ekaristi. 4. Sakramen penguatan, ya kan? 5. Sakramen apa? Perkawinan untuk yang menikah. 6. Sakramen imamat untuk yang menjadi imam. 7. Sakramen perminyakan suci untuk yang meninggal. Dan semuanya itu Allah menyertai manusia dalam rangkaian atau seluruh perjalanan hidupnya. Bahkan sampai meninggal pun manusia dihantar dalam sakramennya. Agar manusia menjadi suci untuk kembali kepada Allah. Nah, itulah keadaan rahmat di mana kita menerima sakramen-sakramennya. Nah, anak-anak, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati tadi dan 10 orang yang sakit kusta tadi menggambarkan apa? Banyak yang dilakukan Allah. Cara-cara Allah untuk menunjukkan belas kasih-Nya yang berbela rasa kepada manusia. Memang tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Masa kita yang mau diselamatkan tidak ada usaha, tidak menanggapi, malas-malasan? Jangan demikian ya, kita harus mengembangkan tadi ya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa berkembang agar dapat bersyukur? Nah, anak-anak, apa yang dibutuhkan untuk bisa bersyukur atau benar-benar bersyukur? Yaitu sikap hening dan meninggalkan segala kesibukan duniawi. Nah, kalau kamu benar-benar bisa menciptakan suasana hening dan kesibukan duniawi, kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Maka ini suasana retret, rekoleksi, kalau doa, itu biasanya para pembinamu memberikan suasana yang kondusif. Sehingga kalian bisa apa? Bisa sungguh-sungguh hening dalam hati. Tidak memikirkan kesibukan ulangan, tidak memikirkan kesibukan pengerjakan PR, atau janjian dengan teman-teman yang futsal, yang les ini, yang les itu. Ya, akhirnya kita tidak bisa duduk tenang. Sibuk pikirannya, kemana-mana. Nah ya, jadi caranya agar kita mampu bersyukur perlu suasana yang kondusif, yaitu apa? Sikap tenang, hening. Nah, berikutnya, gereja, anak-anakku sekalian, mengajak manusia untuk bersyukur karena hanya manusia yang dapat bersyukur. Manusia itu karena citra Allah. Jadi dia dibekali dengan akal budi, hati nurani, dan roh. Ya, kehendak bebas. Sehingga ia mampu mencari dan menemukan serta mengarahkan hidupnya sesuai kehendak Allah. Nah, orang kalau tidak mengenal Allah, maka bisa jadi ya, hidupnya tidak terarah. Mau apa aku? Ya, setelah orang mati mau kemana?
Tidak tahu. Maka melalui pembelajaran ini, kita sekarang mulai menyadari bahwa hidup ini diarahkan oleh Allah. Hanya manusia yang bisa bersyukur, karena manusia dibekali oleh Allah. Akal budi, hati nurani, kehendak bebas, roh. Ya. Allah membekali dengan akal budi, hati nurani, dan roh, sehingga mampu mencari dan menemukan mengarah hidupnya sesuai kehendak Allah. Tadi sudah ya. Yang kedua, mampu mengamini apa yang dialaminya melalui peristiwa hidupnya. Segala suka dan duka itu tidak terlepas dari peran Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa peristiwa hidup apa yang kita alami, Tuhan hadir menyertai kita. Masih ingat sabda Tuhan? Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, ini harus kita amini, ya. Jangan terus kita berlarut-larut dalam penderitaan atau kesedihan. Contohnya saat ini, ya, orang-orang dalam masa pandemi ini, ya, dianjurkan untuk tetap di rumah. Kalian saja belajar di rumah. Pak Kus ini juga di rumah. Mengajarnya dari rumah. Orang tuamu mungkin juga bekerjanya dari rumah. Karena apa? Ya, penularan COVID ini sangat cepat. Dan tanpa disadari, kalau kita tidak rajin, ketat melaksanakan protokol kesehatan, pasti kita juga terkena. Nanti yang menyesal ya diri sendiri. Karena kemarin-kemarin tidak patuh, seenaknya. Kalau dalam satu rumah kena, bisa merambah ke anggota keluarga yang lain. Apa tidak kasihan itu? Ya, dari anaknya ke bapaknya, atau bapaknya, ibunya, anaknya. Nanti habis satu rumah. Ya, itu tidak dikehendaki Allah. Tapi karena manusia tadi yang melanggar. Tuh. Oke. Yang ketiga, dari segala pengalaman hidupnya, akhirnya apa? Manusia mampu bersyukur atas segalanya. Nah, ya, manusia mengalami peristiwa hidup yang beraneka, suka duka dialami, lalu dia akhirnya mampu menemukan di mana peran Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sehingga dengan penyerahan imannya itulah manusia menemukan siapa Tuhan bagi hidupnya. Nah, ini manusia itu dapat bersyukur. Satu, jika mampu mengagumi keindahan, karya dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Lah iya, untuk bisa bersyukur ya dia harus mempunyai relasi, mengenal Allah, bahwa segala yang dilihat, diterima, dialami, itu berkat kemurahan Tuhan. Jadi jangan berpikir seolah-olah itu hasil usahamu sendiri. Kamu bisa melakukan ini, kamu mempunyai kemampuan itu, ya karena berkat Tuhan. Tadi, Allah telah mengaruniakan bekal kepada manusia sebagai citranya, akal budi, hati nurani, dan roh, kehendak bebas. Oleh karena itu, apa yang direncanakan manusia, diusahakan manusia dapat dicapai. Karena memang Allah mengizinkan. Allah mempunyai gambaran bahwa manusia adalah citranya yang diajak ikut membangun dunia ini supaya menjadi lebih baik, lebih sejahtera manusianya. Lalu apa? Manusia dapat bersyukur apabila apa? Mengakui apa yang dilakukan Tuhan, merupakan cara Tuhan mencintai manusia. Orang akhirnya tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan itu, bahwa jika aku berhasil, bukan aku, tapi Tuhan yang telah memberikan jalan. Tuhan yang telah memampukan saya. Karena saya berdiri sendiri tidak bisa. Saya membutuhkan orang lain untuk bisa mencapai tujuan. Nah, orang-orang itulah yang dipakai Allah untuk membantu
kita menjadi pribadi yang berhasil. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini Pak Kus ambil dari kisahnya Martin, ya. Nih, aku malah sering mendengar dari temanku. Ini refleksi ya. Yang kaya. Mereka mendapat apa saja yang diinginkan, tapi sulit mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk cari duit. Nah, ini dia. Karena ini pengalaman iman, di dalamnya ada relasi dengan Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang manis dan pahit, yang baik dan yang indah dalam hidupku. Terima kasih atas keluargaku. Berkatilah mereka. Selamat malam Tuhan. Nah, ini loh, Pak Kus kalau minta kalian menuliskan pengalaman imanmu yang direfleksikan, seperti ini harapannya Pak Kus, bukan menyebutkan. Sering kalau Pak Kus mengoreksi hasil pekerjaanmu, itu kalian diminta menuliskan pengalaman malah menyebutkan poin-poinnya. Bukan, seperti ini cerita. Aku malah sering mendengar dari temanku yang kaya. Mereka mendapat apa saja yang diinginkan, tapi sulit mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk cari duit. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang manis dan pahit, yang baik dan yang indah dalam hidupku. Terima kasih atas keluargaku. Berkatilah mereka. Selamat malam Tuhan. Nah, ini yang disebut Pak Kus kalau dalam penilaian atau penjelasan-penjelasan itu, dalam refleksi itu seperti ini. Nah, sekarang refleksinya apa? Nah, ini. Jadi setelah menuliskan pengalaman imanmu, kalian merefleksikan. Setelah aku membaca pengalaman imannya artinya tokoh itu atau Martin, aku semakin menyadari bahwa Allah ... terhadap diriku. Maka aku menanggapi dengan cara apa yang kamu lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tadi misalnya bersyukur kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, membantu mama papaku, membantu adikku, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Ini dengan cara, ya. Jadi saya ulangi, Pak Gus ulangi, refleksinya yang dimaksud Pak Gus, setelah aku membaca pengalaman imannya artinya ya tokohnya tadi, aku semakin menyadari bahwa Allah ... terhadap diriku. Maka aku menanggapi dengan cara apa? Nah, kita bisa belajar loh dari pengalaman hidup orang lain. Itu maksudnya Pak Gus. Apalagi pengalaman hidupmu sendiri, ya itu lebih mendalam. Nah, ini Martin ya, di buku paket ini ada ini ya. Nah, ini saya ulangi, cara menuliskan pengalaman iman. Yang pertama, menceritakan pengalaman atau peristiwa itu yang sungguh kamu alami, bukan mengada-ada. Ya. Bukan mengada-ada. Jadi pengalaman imanmu itu yang kamu alami. Dalam pengalamanmu itu atau peristiwa yang kalian tulis itu, kalian mampu memandang ya penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ya, bisa melalui sesama. Nanti kamu tuliskan itu. Sehingga pengalaman imanmu itu benar-benar jelas dan kamu menyadari melalui menuliskan pengalamanmu itu. Itu maksudnya Pak Gus. Nah, cara menuliskan refleksi tadi ya sudah ya. Setelah saya menuliskan pengalaman iman saya tentang apa? Saya semakin menyadari bahwa Allah ... terhadap saya. Maka saya menanggapi dengan cara ... diisi macam-macam tergantung apa yang kamu lakukan. Sekali lagi itu yang kamu lakukan, bukan
tidak kamu lakukan tapi kamu tulis. Itu namanya mengada-ada itu, atau membual, ya. Jadi yang dengan cara itu yang sungguh-sungguh kamu praktekkan dalam hidupmu. Nah, tanpa terasa kita sudah mengakhiri kegiatan kita. Tetapi sebelumnya Pak Gus memberikan penugasan untuk ngecek tadi apakah kalian melalui video pembelajaran yang Pak Gus sampaikan ini memperhatikan dengan baik. Nah, kalau Pak Gus minta membuat resume yang jelas, jangan asal-asalan. Maka kalau yang asal-asalan pasti remedi. Ya. Karena bekerjanya tidak yang terbaik. Berilah yang terbaik. Kamu akan mendapat yang terbaik pula. Semuanya akan kembali kepada dirimu. Nah, pertanyaan pertama. 1. Jelaskan arti manusia sebagai citra Allah. 2. Jelaskan pengertian syukur, bersyukur. 3. Jelaskan alasan orang tidak bersyukur. 4. Jelaskan alasan orang bersyukur. 5. Belajar dari Injil Lukas, ya, tentang ke-10 orang yang sakit kusta. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Apa poin-poin yang dapat kamu sampaikan? 6. Jelaskan situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar orang dapat bersyukur. 7. Tuliskan pengalaman iman dan refleksikan. Ini ya, pengalaman imanmu. Apa? Setiap orang bisa beda-beda. Refleksinya nanti juga beda-beda. 8. Buatlah doa syukur atas kebaikan Allah kepada Tuhan, ya, yang kalian buat. Nah, anak-anak, oke, kita sudah mengakhiri kompetensi 3.2, ya, mulai pelajaran berapa? 3, 4, dan 5. Ini syukur sebagai citra Allah. Ini merupakan penutup dari KD 3.2. Anak-anak yang terkasih, kelas 7 saya menyapa kalian semua. Tetap optimis dalam masa pandemik. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa belajar yang giat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat-Mu yang boleh kami terima. Kami menyadari kami memiliki kemampuan, tetapi kami juga menyadari kami sekaligus mempunyai keterbatasan. Melalui keterbatasan kami ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kami dapat bertumbuh mencapai tujuan-Mu untuk melaksanakan tugas-tugas yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkati teman-teman, berkati orang tua, berkati ibu bapak guru. Semoga dalam masa-masa pandemi ini mereka, kami pun mengalami sehat, sehingga kami tetap dapat bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Segala usaha dan rencana kami ini ya Tuhan, kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa. Tuhan memberkati.